Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Wahyu. Kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Nah, di sini karena terbagi menjadi dua, yang akan saya bahas adalah untuk A lebih dari 0. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Untuk kompetensi dasar pada video kali ini, idealah yang pertama untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.1, di mana berbunyi mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1 adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu mengenai pertidaksamaan logaritma, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk dari pertidaksamaan logaritma. Jadi nanti untuk penyelesaian pertidaksamaan logaritma ada dua. Yang kedua adalah menentukan penyelesaian dari setiap bentuk dari persamaan atau pertidaksamaan logaritma. Dan yang ketiga adalah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Kemudian kita masuk konsep dari pertidaksamaan logaritma itu sendiri, di mana pengertian dari pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus ataupun bilangan pokoknya mengandung variabel. Karena di sini pertidaksamaan, maka tanda relasinya bisa saja kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma yaitu digunakan sifat-sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun. Nah, untuk sifat fungsi monoton naik dan turun ini adalah tergantung pada bilangan pokoknya. Yang pertama, apabila A-nya lebih dari 0, maka kita gunakan sifat fungsi monoton naik dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritmanya. Di mana di sini bentuknya antara lain adalah jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya adalah nilai fx lebih besar sama dengan gx. Begitupun juga apabila pertidaksamaannya di sini lebih dari saja tanpa menggunakan sama dengan, maka tinggal kita sesuaikan saja nilai fx lebih dari gx. Kemudian yang kedua, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya adalah nilai fx kurang dari sama dengan gx. Begitupun apabila pertidaksamaannya nanti kurang dari saja. Nanti penyelesaiannya berarti mengikuti fx kurang dari gx. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk sifat monoton turun, di mana A-nya itu antara 0 dan 1 atau secara matematika ditulis 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan logaritmanya adalah jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx atau nanti lebih dari saja, maka penyelesaian pertidaksamaannya itu adalah nilai fx kurang dari sama dengan atau kurang dari gx. Jadi nanti untuk A antara 0 dan 1, maka pertidaksamaannya berubah berkebalikan. Kalau di sini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau lebih dari saja, maka penyelesaiannya kurang dari sama dengan atau kurang dari saja. Begitupun juga kebalikannya apabila A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya nanti fx lebih dari atau lebih dari sama dengan gx. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat contoh soalnya, di mana yang pertama adalah
tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut ini. Dengan soal 5 log X plus 3 kurang dari sama dengan 5 log 2. Nah, di sini penyelesaiannya kita lihat bentuknya terlebih dahulu. Karena A-nya atau bilangan pokoknya ini adalah lebih dari 0, bahwa di sini bilangan pokoknya itu adalah 5, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Menyesuaikan saja tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari berarti penyelesaiannya fx kurang dari gx. Kalau kurang dari sama dengan berarti kurang dari sama dengan. Lebih dari berarti juga lebih dari. Begitupun juga kalau lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya juga fx lebih dari sama dengan gx. Nah, yang pertama kita tentukan fx kurang dari sama dengan gx. Kita selesaikan terlebih dahulu, di mana fx-nya adalah x plus 3 kurang dari sama dengan gx-nya adalah 2. Fx dan gx itu adalah numerus. Nah, ini adalah pertidaksamaan linear biasa, tinggal kita selesaikan, yaitu dengan cara 3-nya kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi x kurang dari sama dengan 2 min 3 atau x kurang dari sama dengan min 1. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena numerusnya di sini ada variabel x-nya, maka kita harus memasukkan syarat numerus, di mana syarat numerus itu adalah fx lebih dari 0. Kalau nanti ada gx di mana numerus dari gx-nya itu ada variabel x-nya, berarti juga kita tambahkan gx lebih dari 0. Tidak usah menggunakan sama dengan. Nah, karena di sini hanya fx saja yang ada variabelnya, maka syarat numerusnya adalah x plus 3 lebih dari 0, maka x lebih dari min 3. Nah, setelah itu dari penyelesaian pertidaksamaan dan syarat numerus, di sini penyelesaian pertidaksamaannya adalah x kurang dari sama dengan min 1 dan syarat numerusnya adalah x lebih dari min 3. Kita buat garis bilangan yang memuat penyelesaian pertidaksamaan dan syarat numerusnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan min 3 dan min 1. Min 3-nya kenapa bolong atau tidak berwarna hitam pekat, sedangkan min 1-nya berwarna hitam. Di sini kita lihat dari pertidaksamaan penyelesaiannya di situ bahwa untuk x kurang dari sama dengan min 1, min 1-nya di sini pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Sehingga karena menggunakan sama dengan, maka pada garis bilangannya titik dari min 1-nya kita kasih bulatan hitam penuh atau buntet. Kemudian untuk syarat numerusnya, karena di sini pertidaksamaan dari x lebih dari min 3 itu tidak menggunakan sama dengan, maka pada garis bilangannya min 3-nya titiknya adalah berwarna putih atau tidak buntet, atau bisa dikatakan bolong. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah untuk x kurang dari min 1, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang berada di kiri min 1, yaitu dalam gambarnya dia panahnya ke kiri. Sedangkan untuk x lebih besar dari min 3, berarti min 3 ke kanan, atau dalam gambar panahnya ke kanan. Nah, dari dua pertidaksamaan ini, penyelesaian pertidaksamaan ini, yang menjadikan penyelesaian dari soalnya itu adalah daerah atau interval yang merupakan irisan atau potongan dari dua daerah tersebut. Nah, yang merupakan irisan atau potongan dari x kurang dari sama dengan min 1 dan x kurang lebih dari min 3 itu adalah daerah antara min 3 dan min 1. Nah, sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama atau pertidaksamaan dari 5 log x plus 3 kurang dari sama dengan 5 log 2 itu adalah antara min 3 dan min 1, di mana penulisan dari himpunan penyelesaian antara min 3 dan min 1 itu adalah min 3 kurang dari x kurang dari sama dengan min 1. Karena 3-nya itu bolong atau berwarna putih, maka
tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, sedangkan min satunya karena di sini berwarna hitam pekat berarti menggunakan sama dengan. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Ini agak kompleks, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan logaritma berikut ini, di mana soal nomor 2-nya adalah 2 log x kuadrat plus 4x min 12 lebih dari 2 log x plus 16. Nah, di sini kalau kita identifikasi pertama bahwa bentuk dari pertidaksamaannya A-nya itu adalah 2, berarti A-nya lebih dari 0. Sehingga nanti penyelesaiannya pertidaksamaannya tetap, yaitu lebih dari. Nah, kemudian untuk syarat numerusnya, karena di sini untuk fx ada variabel x-nya dan gx juga ada variabel x-nya, maka untuk syarat numerusnya kita cari satu-satu, yaitu fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Nah, pertama kita tentukan adalah penyelesaian dari pertidaksamaannya, yaitu karena di sini adalah A-nya lebih dari 0, maka penyelesaiannya fx lebih dari gx, di mana fx-nya adalah x kuadrat plus 4x min 12 lebih dari x plus 16. Nah, ini kemudian yang selanjutnya untuk x dan 16-nya kita pindahkan ruas ke ruas kiri menjadi ekuivalen x kuadrat plus 4x min x min 12 min 16 lebih dari 0. Sehingga kalau disederhanakan menjadi x kuadrat plus 4x kurangi 3x itu 4x kurangi x adalah 3x, min 12 min 16 adalah min 28 lebih dari 0. Nah, di sini pertidaksamaan kuadrat, cara penyelesaiannya saya langsung saja bahwa untuk x kuadratnya apabila positif, maka penyelesaiannya nanti menggunakan atau. Kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat itu adalah x dikalikan dengan x, min 28 itu berapa dua bilangan yang kita kalikan hasilnya min 28, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3, yaitu 7 dan min 4. 7 dikali min 4 itu min 28, 7 ditambah min 4 adalah 3. Maka penyelesaiannya sekali lagi, karena ini pertidaksamaan kuadrat dan x kuadratnya positif, maka di sini penyelesaiannya menggunakan atau, yaitu kita buat cari pembuat 0 dari x plus 7. X plus 7 sama dengan 0, maka x sama dengan min 7, atau di sini dituliskan x kurang dari min 7 menggunakan atau. Yang namanya atau berarti ada dua interval yang tidak terhubung, yaitu satu ke kiri satu ke kanan. Sedangkan untuk x min 4 nya berarti x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4 menggunakan pertidaksamaan lebih dari, atau x lebih dari 4. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah syarat numerusnya. Pertama adalah untuk fx lebih dari 0, berarti di sini fx-nya adalah x kuadrat plus 4x min 12 lebih dari 0. Nah, di sini sama pertidaksamaan kuadrat sama dengan x kuadrat plus 3x min 28 lebih dari 0. Maka pertama kita faktorkan terlebih dahulu, yaitu x kuadrat itu adalah x dikalikan dengan x, sedangkan min 12 itu adalah dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya min 12, ketika ditambahkan hasilnya 4 itu adalah 6 dan min 2. Maka penyelesaiannya menggunakan atau, satu ke kiri satu ke kanan. Pembuat nolnya dari x plus 6 sama dengan 0, maka x sama dengan min 6, atau x kurang dari min 6, atau x min 2 sama dengan 0, maka x lebih dari 2. Nah, kemudian syarat numerus yang kedua, karena gx-nya terdapat variabel x, maka di sini juga kita cari gx lebih dari 0 atau x plus 16 lebih dari 0, maka x lebih dari min 16. Nah, di sini untuk penyelesaian dan syarat numerus sudah kita cari, maka langkah selanjutnya adalah membuatnya dalam garis bilangan. Nah, di sini saya tulis kembali dari penyelesaian pertidaksamaan dan syarat numerus. Yang pertama tadi untuk penyelesaiannya adalah x kurang dari min 7 atau x lebih dari 4.
Yang kedua adalah X kurang dari min 6 atau X lebih dari 2. Dan yang ketiga adalah X lebih dari min 16. Maka garis bilangannya, karena di sini pertidaksamaannya adalah kurang dari dan lebih dari saja tanpa menggunakan sama dengan, bisa dipastikan bahwa titiknya nanti semuanya berwarna putih atau bolong. Nah, yang pertama untuk penyelesaiannya X kurang dari min 7 atau X lebih dari 4. Di sini cara penggambaran pertidaksamaannya pertama adalah min 7 dan 4-nya kita tuliskan sama-sama bolong karena tidak menggunakan sama dengan. Kemudian yang min 7 itu ke kiri panahnya, sedangkan 4-nya ke kanan. Kemudian yang kedua kita tentukan titik min 6 dan 2-nya, yaitu di kanan dari min 7, sedangkan 2-nya adalah di kiri dari min 4. Kemudian karena di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari dan lebih dari, maka min 6-nya ke kiri panahnya, sedangkan 2-nya ke kanan. Nah, di sini sudah ada 2 interval pertidaksamaan. Tetapi masih ada yang ketiga, yaitu titik min 16 itu jauh di kiri min 7, yaitu min 16-nya berada di sini. Sama warna titiknya tetap putih atau bolong karena tidak menggunakan sama dengan. Sedangkan pertidaksamaannya lebih dari, maka penyelesaiannya intervalnya adalah min 16 ke kanan atau panahnya ke kanan. Nah, sedangkan dari garis bilangan tersebut yang merupakan penyelesaian dari contoh soal yang kedua itu adalah irisan atau potongan dari interval 3, yaitu penyelesaian pertidaksamaan dan syarat numerus. Jadi yang kita pilih adalah interval yang merupakan perpotongan atau irisan dari 3 interval tersebut. Di mana di sini perpotongannya yang mendapat 3 irisan, yang pertama itu adalah antara min 16 dan min 7. Nah, kemudian yang di kanan itu adalah 4 ke kanan. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan yang nomor 2 bisa dituliskan, yaitu min 16 kurang dari X kurang dari min 7, yaitu antara min 16 dan min 7. Kemudian karena ada 2 berarti menggunakan atau untuk X ke kanan, X-nya 4 ke kanan, itu penulisannya adalah X lebih dari 4. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan logaritma. Sebelum saya akhiri video pembelajaran kali ini, ada kata-kata yang menarik, yaitu kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai sukses. Karena kita tahu bahwa kegagalan adalah tangga menuju kesuksesan. Jadi tetap semangat dalam meraih cita-cita. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Mari bagikan video ini agar semakin banyak sahabat cerdas yang terbantu dalam memahami pertidaksamaan logaritma. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.